Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali di Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Alhamdulillah pada siang hari ini Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adapun pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas kembali di Kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk di bab saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan silahkan langsung tulis di chat ataupun nanti raise hand. Marilah kita sama-sama buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, jazakillah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada bab ke-21 ini kita akan bahas bab tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Islam tidak hanya ajarkan kita pada persoalan ritual semata. Saya ulangi, Islam tidak hanya ajarkan kita pada bab ritual semata. Artinya, mohon maaf, tidak hanya mengajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana mengajarkan puasa yang benar. Pokoknya semuanya dalam konteks ritual. Soleh secara ritual. Nah, Islam tidak hanya ajarkan itu. Tapi Islam juga mengajarkan kita pada ruang-ruang sosial. Maka kita sering kali melihat di dalam Al-Quran seperti perintah salat misalnya. Hampir dia selalu bergabung dalam bab infak. Ya. Artinya bahwa Islam ini tidak hanya ajarkan kita pada soal ritual, orang soleh dalam konteks ritual, rajin sholat, rajin puasa, tapi dia kehilangan kebaikan sosial. Tidak demikian. Maka tadi Ana beri contoh bahwa orang yang salat tidak cukup, maka dia juga harus peduli dengan kanan kirinya, begitu ya. Misalnya Al-Quran menjelaskan, tadi saya bilang bahwa salat itu banyak sekali ayatnya bergandeng dengan infak atau sedekah. Coba direnungkan misalnya pada surat Al-Baqarah ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman bahwa indikator orang bertakwa itu adalah ya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib,
mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua apa? Mendirikan salat. Ini soleh ritual kan, bahwa kita punya kewajiban ibadah kepada Allah. Ternyata tidak berhenti di situ, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Bahwa kita dituntut punya kesolehan sosial untuk saling peduli dengan saudara-saudara kita. Nah, inilah Islam, ya. Contoh lain misalnya di dalam Quran surat 8 ayat yang ketiga juga Allah menjelaskan orang beriman yang benar itu, gitu ya. Orang beriman yang benar itu satu, jika disebut nama Allah bergetar hatinya, kemudian jika dibacakan ayat Allah imannya bertambah, kemudian kepada Allah dia bertawakal. Nah, lihat kemudian ayat ketiganya, monggo. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Monggo. Surat Al-Anfal ayat ketiga, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, orang beriman yang benar itu adalah orang yang tidak meninggalkan kewajiban ritualnya, salat, tetapi juga kemudian dia Ya, peduli pada dimensi sosialnya, ya, peduli pada dimensi sosialnya. Itu orang-orang yang mendirikan salat, yang menafkahkan sebagian dari rizki yang mereka berikan kepada mereka. Jadi ada kepedulian sosial. Jadi tolong menolong. Jadi nggak cukup saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Kolbun Salim dimanapun, kita soleh ritual, tapi kita kehilangan soleh sosial. Di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan yang lain, misalnya tentang orang bertakwa itu siapa, gitu ya. Apakah orang yang melaksanakan perintah Allah saja dalam konteks ritual? Tidak. Ternyata dia harus memenuhi perintah Allah juga dalam dimensi sosialnya. Misalnya pada surat ketiga ayat 134. Orang bertakwa itu kata Allah adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Allah menjelaskan orang bertakwa itu adalah, kata Allah, orang yang menafkahkan sebagian rizkinya, baik lapang maupun sempit. Jadi kita itu bagaimana diajarkan untuk peduli sosial, untuk saling care, saling menolong gitu ya. Jadi tidak bisa seorang muslim itu hanya memenuhi kewajiban ritual, tapi dalam dimensi sosialnya dia hanya berpikir tentang dirinya saja. Nah, Islam tidak demikian. Oleh karenanya lah di dalam ayat yang lain Allah bilang misalnya duribat alaihimudillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kalian akan ditimpa kehinaan kata Allah dimanapun kalian berada, kecuali orang yang membangun hubungannya dengan Allah, yaitu kewajiban ritualnya, dan orang yang membangun hubungan sosial, artinya di mana dia harus peduli dalam konteks sosialnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat Kolbun Salim, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai seorang muslim tidak cukup soleh ritual, tetapi juga kita mesti peduli pada kesolehan sosial. Ya, ini penting. Makanya kemudian ada satu hadis, kita sudah pelajari hadis ini ya, di nomor ke-25. Misalnya, Ustazah pegang kitabnya Ustazah? Iya. Tolong dicek di nomor 25. Sanadnya dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No. Saya ingin memberi contoh dulu bahwa peduli sosial itu adalah indikator kebaikan seorang muslim. Nah, saya minta di hadis nomor 25 di kitab Riyadhus Shalihin.
Ya, ini kalau ini yang kita bahas sekarang ya. Nggak apa-apa di sini, tapi Ustazah tolong buka nomor Sudah. 25. Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard as-salatu nurun betul was-sabru diya'un was-sadaqatu burhanun. Monggo. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersuci adalah sebagian dari iman dan bacaan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai bukti, sabar merupakan cahaya, Al-Quran adalah merupakan hujah atau pembela untukmu dan sebagai hujah pemberat bagimu. Setiap orang berangkat menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Nah, pada hadis tadi ada kata as-sabru as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Jadi kita bisa membuktikan ketakwaan kita, keimanan kita, gitu ya. Salah satunya apa? Ya bersedekah. Sedekah itu apa? Peduli kan? Peduli sosial. Mau saling menolong. Walaupun nanti menolong itu tidak ansih berhenti pada konteks finansial. Tapi saya ingin menyatakan bahwa Islam tidak hanya ajarkan kita konteks soleh ritual, tapi juga kita mesti soleh sosial. Ya, kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang membangun hubungan ritualnya dengan Allah, yang juga membangun hubungan sosialnya. Tayyib. Nah, pada bab tolong menolong ini, ya, Imam Nawawi Damaskus dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau memulai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 5, ya. Surat 5 ayat kedua yang ditampilkan ini, ya. Tadi sudah ditampilkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Baik, boleh ditampilkan tadi yang sudah ditampilkan tadi. Ya. Ya. Dan tolong menolonglah kamu. Ada. Tadi kalau mau ditampilkan tadi kitab Riyadhus Shalihin tadi. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kamu albirru dalam kebaikan, wat taqwa dalam takwa. Ya. Apa kemudian yang disebut dengan albir, kemudian apa yang disebut dengan takwa? Kita diminta untuk saling peduli, saling tolong menolong dalam albir wat taqwa, kebaikan dan takwa, ya. Dan tidak boleh tolong menolong dalam apa? Alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dalam permusuhan. Saya boleh bahas yang di belakang dulu ya, bahwa kita dilarang untuk berpartisipasi, untuk tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Ini kita renungkan baik-baik ya. Kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk membantu dalam dosa. Kalau sesuatu itu dosa, maka katakanlah saya tidak bisa. Ketika kita diajak untuk berkolaborasi dalam dosa, katakanlah saya tidak. Diminta bantu dalam dosa, katakanlah saya tidak bisa. Oleh karena Allah melarang saya dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Juga dalam permusuhan. Maka saya ingin ingatkan sahabat-sahabat sekalian, di musim politik ini agak melebar sedikit ya. Di musim politik ini, yuk jangan bangun permusuhan ya. Jangan pernah membangun permusuhan. Karena Masya Allah, dampaknya itu yang rugi kita sendiri sebagai seorang muslim. Kenapa? Nanti saya jelaskan di ujung deh. Ini dulu ya. Bahwa Allah mengatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royonglah kalian, tolong menolonglah kalian, kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya.
tolong menolong antara sebagian dengan sebagian yang lain dalam kebaikan dan takwa. Apa itu yang disebut dengan kebaikan? Albir, yaitu setiap perbuatan baik. Apapun itu bentuknya, baik dimensi ritual maupun sosial, maka sebisa mungkin kita terpanggil untuk saling menolong satu sama lain. Ya. Kemudian takwa adalah menghindari keburukan. Ya. Kalau albir, tolong menolong dalam segala kebaikan. Kalau takwa adalah tolong menolong untuk menghindari dari semua keburukan. Nah, kalau tolong menolong dalam kebaikan, biasanya memberi, gitu ya. Kalau kemudian tolong menolong dalam menghindari keburukan, ya, itu ada 3 caranya. Saya jelaskan yang belakang dulu, yang bagaimana tolong menolong dalam menghindari keburukan. Ya, tolong menolong dalam menghindari keburukan. Sebelum saya bahas dengan albir, kebaikan. Coba pada setelahnya itu, di sini Imam Nawawi mengetengahkan Quran surat 103. Wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Monggo. Surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa atau demi waktu. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, dalam perbuatan ini kan cuma ada 2, ya. Kalau nggak kebaikan berupa keburukan, ya. Adapun yang baik, maka cara tolong menolongnya yaitu membantu saudara kita untuk melakukan kebaikan, mempermudah untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, sedangkan untuk membantu dalam mencegah keburukan setidaknya ada 3 jalan. Ya kan gitu ya? Yang pertama adalah misalnya dalam hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kita bisa mencegah orang itu dengan tangan kita, kekuatan kita. Yang kedua, ya, fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak, maka dengan lisan kita. Makanya di sini diajarkan, hendaklah kalian saling menasehati satu sama lain untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Ya, ini namanya tolong menolong untuk tidak melakukan keburukan, begitu. Ya, dan kemudian kalau tidak bisa juga ya dengan doa dengan hati kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasannya. Kemudian saya ingin memberi contoh bagaimana kita diajarkan tolong menolong dalam Islam. Dalam hadis yang lain ya, Bun, yang berjalur dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebentar belum masuk ke hadis ini. Kata Rasul, nih, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamati. Camkan baik-baik, kita renungkan sahabat-sahabatku, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin lain, saudaranya, dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dunianya, niscaya Allah akan mudahkan kesulitannya pada kelak pada hari kiamat. Ini motivasi kita untuk saling membantu. Kalau kita nanti di hari kiamat ingin dimudahkan oleh Allah, tidak berada dalam kesulitan, ya, karena hal yang paling menyulitkan kita adalah kelak di hari kiamat. Tentu kita ingin dimudahkan oleh Allah. Maka Allah memberi penjelasan melalui Rasulnya, kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Maka yuk kita selesaikan, kita bantu kesulitan
saudara mukmin kita dari berbagai macam kesulitan dunia. Misalnya, mohon maaf, kita punya teman, kita punya tetangga, dia tidak bisa makan. Bantu dia. Dia terjerat masalah, bantu sesuai kemampuan kita. Suami istrinya bermasalah, kalau kita punya kemampuan untuk mendamaikan, damaikan, bantu saudara kita. Anaknya ada masalah, bantu. Saat kita melepaskan kesulitan seorang mukmin dari berbagai macam kesulitan dunianya, niscaya Allah nanti akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Ini sabda Nabi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan sampai kita ingin nanti di akhirat terlepas dari kesulitan, tapi kita tidak peduli dengan kesulitan saudara kita di dunia. Kita tidak mau bantu. Tapi kita ingin di akhirat nanti terlepas dari kesulitan. Ya, inilah yang kemudian saya sering menyampaikan, kata seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian semua mengatakan saya pengen masuk surga, tapi amalan ke surganya tidak ditempuh. Sama, kita ingin lepas dari kesulitan dunia. Nabi sudah ajarkan, bantulah kesulitan saudara kita, lepaskan kesulitan mereka di dunia. Niscaya Allah akan melepaskan kesulitan kita di akhirat. Tapi kita tidak peduli. Yuk, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Nih, bahwa Nabi memberi jalan akan kesulitannya di akhirat ketika kita melepas kesulitan saudara kita di dunia. Bukan cuma itu. Allah berikan kabar tentang surga yang indah. Masih ingat pada bab 13, Ustazah? Ada hadis mengatakan dari Abi Dzar Jundub ibnu Junadah, Nabi mengatakan, Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Itu di bab 13, di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Masih ingat hadis itu? Bab Ay 13. rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariqi kanat tu'dhi al-muslimin. Apa kata Nabi? Aku melihat seseorang di mondar-mandir di surga. Aku melihat seseorang mondar-mandir di surga. Apa penyebabnya? Dia memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang menyebabkan orang mukmin susah lewat. Coba bayangkan itu. Bukan cuma dilepaskan dari kesulitan akhirat, Allah berikan surga dia. Bahkan pada hadis sebelumnya, masih ingat? Bagaimana seorang membantu kesulitan seekor anjing. Yang ketika dia dalam perjalanan, ya, merasakan haus yang sangat luar biasa, lalu kemudian ditemukan sumur, dia turun ke sumur itu dan minum. Setelah dia naik dari sumur itu, dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat ke tanah sebagai tanda kalau dia kehausan yang sangat luar biasa. Maka laki-laki ini pun turun lagi ke sumur. Dia buka sepatunya, dia isi sepatunya dengan air, dan dia berikan kepada anjing itu. Yang berterima kasih tentu bukan anjing, Allah. Dan Allah ampuni dosa-dosa dia. Ini seekor binatang, apalagi saudaranya. Maka Nabi mengatakan, siapa orang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai macam kesulitan dunianya, niscaya Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya kelak pada hari kiamat. Inilah tolong menolong sesama muslim. Kita nggak boleh cuek. Karena mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Di mana kalau anggota tubuh lain sakit, dia merasakan sakitnya. Seperti demam.
Dia rasakan seluruh tubuh itu sakit. Begitulah ketika kita melihat kesulitan saudara kita, kita merasakan itu sehingga kita terpanggil untuk melepaskan kesulitannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau kita tidak bisa melepaskan kesulitan saudara kita, setidaknya jangan bikin susah saudara kita. Jangan bikin sulit saudara kita. Sudahlah kita tidak bisa melepaskan kesulitan saudara kita. Jangan tambah dibikin sulit. Baik, sahabat-sahabat Kolbun Salim yang semoga Allah merahmati. Dalam terusan hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim ini, Nabi kemudian mengatakan, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Masya Allah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jika kita ingin, saudaraku, hidup ini lancar, tidak terus terbelit dengan kesulitan di dunia, juga kelak di akhirat, maka yassar, mudahkan, ya kata Nabi, maka yassar ala mu'sir, mudahkan urusan saudara kita. Siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitannya di dunia juga di akhirat. Ini sabda Nabi yang pasti benar, karena Nabi tak berkata berasal dari wahyu, berasal dari nafsu. Semua adalah wahyu yang diberikan oleh Allah, dan ini janji Allah. Dan ketika Allah ingin menyelesaikan kesulitan orang karena dia membantu kesulitan orang lain, maka ini perkara mudah, perkara yang sangat mudah. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, tidak sekedar itu, lalu Nabi kemudian mengatakan dalam hadis ini, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhir. Sahabat, siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kita ini dihargai orang. Kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Andaikan Allah membuka aib kita, jangankan dihargai, mungkin orang berinteraksi dengan kita saja tidak mau. Dan jika kita ingin ditutupi aib kita di dunia dan akhirat, maka jangan pernah membuka aib saudara kita. Benar, kita lihat aib itu demi Allah. Tidak untuk kita beberkan kepada orang lain. Tidak untuk kita ceritakan kepada orang lain. Jika Anda tahu, pendamlah dalam diri Anda. Karena Allah akan menutupi aib kita dunia dan akhir. Saudaraku, sahabat-sahabat, kita ini seringkali alpa. Kita seringkali senang membuka aib saudara kita. Bahkan ketika kita membuka aib saudara kita, bukan kita sendiri yang tahu. Gila, hanya katanya. Lalu kita membuka aib itu. Allah tidak akan tutupi aib kita dunia dan akhir. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian dalam hadis yang agak panjang ini, Nabi kemudian mengatakan, Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini tolong renungkan baik-baik. Allah
selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Saya ulangi, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Karena itu, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Yuk kita lakukan. Buat kemanfaatan saudara kita. Nih, yang paling terbaik hari ini apa? Kalau kita mampu, jika ada saudara kita berhutang. Ya, apalagi hutangnya untuk kepentingan sekolah anaknya, untuk makan. Yuk kita mudahkan saudara kita. Lepaskan dia dari kesulitannya. Tolong dia. Kalau kita yang memberi piutang, berikan tangguh kepada saudara kita. Kita menolong dia. Maka kenapa ada ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu asratin fanadharatun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah ya. Karena kesulitan yang paling berat itu orang terlilit dalam hutang. Maka kata Allah dalam Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia punya kelapangan untuk bayar. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana kita peduli kepada saudara kita. Saya ingin, mohon maaf kok hadisnya belum dibaca, karena saya ingin dibuka ini lebih mendalam. Tolong renungkan, kalau kita tidak bisa itu tolong saudara kita, jangan bikin susah. Saya gunakan bahasa sederhana. Kalau kita tidak bisa saudara kita, kita bikin tersenyum. Jangan bikin dia menangis. Saya ingin bacakan satu hadis, ya, dalam hadis ini sahih dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mau baca banyak dalam kitab hadis, salah satunya hadis Arba'in Nawawi nomor 35. Bunyinya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dakum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi 3 marratin. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kullu muslim 'alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irdu. Tolong baik-baik dipahami.
Nih, kalau kita nggak bisa tolong, setidaknya nih, jangan kita buat saudara kita susah dengan apa? Kata Nabi, la tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Kenapa? Al-hasadu huwa ba'du wal karaha lima yarah min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada saudara kita. Pada orang yang dihasad, itulah hasad. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan deh. Masa hasad sama saudara muslim kita? Capek, lelah. Dan hasad ini akan merusak amal kita. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatam. Hasad itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Menurut ulama tentu tahu makna hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat Allah yang ada pada orang lain. Capek, lelah. Kalau nggak bisa nolong, jangan berhasad. Lalu wala tanajasu. Dalam hadis tadi, janganlah saling melakukan najasi. Apa najasi itu? Sengaja nih, kalau orang dagang membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membelinya. Kenapa? Najasi ini ingin memberikan mudarat kepada pembeli atau memberi manfaat pada penjual. Ya. Karena begini, ada orang nih misalnya, saya berjual gitu ya, berjual sesuatu. Harga ini 5. Tapi kemudian ustazah, karena teman saya dekat dengan saya bilang, waduh bagus sekali, begini-begini. Lalu kita bersandiwara, 8. Begitu. Padahal harganya 5. Nah, janganlah pernah melakukan hal seperti itu. Ya, jangan. Wala tabaghadu. Jangan saling benci. Jangan sampai membuat saling benci yang membuat munculnya kebencian pun jangan sampai. Makanya kenapa saya bilang dari kemarin ya, kalau tak sanggup mendengarkan apa nih sekarang nih berpolitik-politik, jangan deh, sebab nanti akan saling benci satu sama lain. Ayo berhenti. La tabaghadu. Jangan saling benci. Yuk saling cinta. Bukankah seorang mukmin itu dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ayo cintai. Cinta itu kemudian terwujud dengan saling peduli, tidak saling benci, ya tidak saling mencurangi, yang kemudian saling mau membantu. Kemudian pesan hadis Nabi tadi yang lain apa? Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Ya, jangan. Nah, jangan saling membelakangi. Jangan saling licik satu sama lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslim ayyahjura akhuhu fawqa thalathi layalin yaltaqiyan. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nah ini pesan yang sangat indah. Tidak halal loh bagi seorang muslim memutus persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya, mereka bertemu lalu seorang berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jangan gengsi untuk mendapat penghargaan dari Allah. Jangan merasa rendah kalau Allah jamin akan surga. Mulailah
untuk menegur terlebih dahulu. Mulailah untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian pesan Nabi selanjutnya apa? La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Ini contoh-contohnya. Kalau tidak saling membantu, jangan bikin saling susah. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Paham? Misalnya nih, tak kasih contoh. Ada yang membeli suatu barang pada penjual pertama dengan harga misalnya 50. Lalu ada penjual kedua yang datang menawar lagi. Lalu dia bilang, karena dia tahu orang tuh lawar 50, jual ke saya aja deh. Saya akan beli barangmu dengan harga yang lebih. Lalu kita jual kepada orang itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Lalu Nabi menutup, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Saling mencintai, tidak saling menyikati, tidak saling apa namanya? Saling mencintai dan tidak saling membenci satu sama lain. Nah, kalau persaudaraan itu tidak dibangun, maka yang akan terjadi apa? Pasti permusuhan. Pasti permusuhan. Dan kalau sudah permusuhan yang dibangun, maka tidak akan saling membantu sama satu sama lain. Tidak akan pernah. Tolong menolong itu tidak akan pernah terjadi. Kalau orang saling membenci satu sama lain. Kalau orang saling tidak peduli satu sama lain. Tidak akan pernah saling membantu. Nah, karena itu saudaraku-saudaraku yang saya cintai karena Allah, yuk renungkan satu ayat di dalam Al-Quran pada surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Orang mukmin tuh satu sama lain saudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara saudaramu itu. Gimana Ustazah? Celoteh saya masih ingat nggak? Saya pernah gurau. Kalau ada teman kita lagi berselisih, jangan jualan kompor sama kipas. Ya, nanti meleduk. Tapi yuk, kata Allah apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan. Saya ini suka ada grup lah Ustazah ya. Di grup itu kalau sudah berselisih soal partai, soal pilihan. Ya Allah. Ana cuma bilang ayat ini. Akhi, kita ini bersaudara. Masa kepentingan dunia yang semu antum tukar dengan kebahagiaan abadi akhirat? Kita ini bersaudara. Perbaikilah hubungan persaudaraan. Ya, bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian dirahmati. Rahmat itu tak akan pernah terjadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah dan kita tidak membangun persaudaraan. Sampai ini ada seungkapan ulama keren. Namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan apa? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Lianna ahlana yudhakirunana bid-dunya. Wa ikhwanuna yudhakirunana bil-akhirah. Ini kata Hasan Basri. Apa itu? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Kata beliau, saudara kami lebih kami cintai dari keluarga dan anak-anak kami. Kenapa? Li'anna ahlana yudhakirunana bidunya. Karena keluarga itu hanya mengingatkan kami pada dunia saja. Sedangkan wa ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah. Sedangkan saudara kami mengingatkan kami pada akhirat.
Coba lihat. Ya bun ya, kalau anak punya duit nggak ya? Kalau istri punya duit nggak, Pak? Gitu kan? Tapi kalau saudara kita mengingatkan kita pada persoalan agama. Nah, karena itu kita penting memahami ini. Ya, penting betul. Ya, persaudaraan ini. Karena kalau tidak terjadi, orang nggak mungkin bisa saling membantu. Coba lihat deh. Bagaimana Nabi menyatukan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ayo berpadu, bersatu, membangun ikatan persaudaraan. Bangunannya adalah di atas iman. Sehingga kalau bangunan di atas iman, itu dari hati. Coba renungkan Quran, surat ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Jangan sekali bercerai-berai. Ingat nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka karena nikmat Allah kalian kemudian bersaudara. Nah, ini kenapa kita tidak renungkan. Coba belajar dari ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Nabi mempersaudarakan orang-orang Ansor kepada orang muhajirin. Kenapa? Orang-orang muhajirin itu pergi dari kota Mekah, tidak cukup membawa bekal yang cukup, tidak tahu mau tinggal di mana. Maka Allah saudarakan mereka. Allah saudarakan mereka. Jadi orang Ansor itu bahkan tidak puas hanya memberi hartanya. Ya, begitu bentuk cintanya kepada saudaranya. Disinilah akan saling tolong menolong. Pernah dengarkan bagaimana Abdurrahman bin Auf dan Ar-Rabi ya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya. Walaupun kemudian orang yang diberi itu menjaga iffahnya. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf ketika ditawari rumah, ladang dan seterusnya, dia bahkan minta tunjukkan saja pasar kepadaku. Kita memang tidak boleh meminta-minta. Ya, tidak boleh. Karena itu kita tidak menjaga iffah kita. Ya, tidak menjaga iffah kita. Seperti misalnya bagaimana ketika Rasulullah SAW menasehati sahabat-sahabat Ansor yang ketika itu datang kepada Rasulullah, ya, untuk minta-minta. Nabi berpesan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa orang menjaga kesulitan saudaranya, maka Allah akan menjaga kesulitannya dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beberapa hujjah tentang bagaimana agar kita tertarik untuk saling membantu sesama saudara kita. Nih, ada hadis dari Ibnu Umar, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Atau dalam redaksi yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain. Dalam hadis ini dari Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi mengatakan, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Berarti, apa Bunda yang harus kita pikirkan? Sahabat-sahabat Qalbun Salim, yang perlu kita renungkan adalah manfaat apa yang saya bisa berikan buat orang lain. Bukan manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Kalau kita tidak bisa ngasih manfaat, jangan bikin susah. Itu kepada orang lain, apalagi kepada saudara, adik, kakak, om, tante. Orang hari ini nih berselisih hanya gara-gara waris yang diberikan oleh orang tuanya. Hana tidak paham. Lalu Nabi mengatakan lagi, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, ya, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, adalah membuat muslim yang lain bahagia. Saya ulangi, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim. Apa itu? Memasukkan kebahagiaan atau membuat bahagia saudara muslim kita. Ayo, di mana kita ini sekarang berlomba-lomba membuat saudara kita tersenyum. Kalau orang lain kita buat tersenyum, masa saudara, adik, kakak kita tidak buat tersenyum karena kerakusan kita dalam persoalan duniawi. Atau egoisme kita karena kita merasa paling tua, merasa begini begitu. Ayo. Ya. Kemudian kata Nabi, au, ya, takshifu anhu kurbatan. Ya, kata Nabi, ya, atau mengangkat kesusahan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang saudara kita. Au tatrudu anhu ju'an, ya, atau menghilangkan rasa lapar saudara kita. Ya. Wali an amshi ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya, ya, kata Rasulullah SAW, min a'takifa fi hadal masjid, yakni masjidil madinati syahron. Ternyata, ya, kata Nabi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya. Coba renungkan itu. Karena apa? Nemenin saudaranya dalam perjalanan. Tentu perjalanan yang sahih, yang baik, ya, yang benar. Menemani saudaranya dalam perjalanan itu lebih nilainya daripada i'tikaf di Masjid Nabi, di Masjid Madinah selama 1 bulan. Nih, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan pada murid-muridnya tersebut, hampirilah Thabit Al-Banani, yang dia juga adalah muridnya. Hampirilah Thabit Al-Banani. Bawa dia bersama kalian untuk membantu orang yang sedang kesulitan.
Lalu ketika Sabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang itikaf. Lalu murid-murid Al-Hasan Al-Basri lantas kembali mendatangi Hasan Al-Basri. Mereka mengabarinya apa yang dikatakan oleh Sabit Al-Banani. Lalu kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, wahai A'masi, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji setelah haji. Masya Allah. Ya, lalu mereka pun kembali kepada Thabit Al-Banani dan berkata seperti itu. Thabit pun meninggalkan i'tikaf dan mengikuti murid-murid Hasan Al-Basri untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini ikhwani wa ikhwati fillah, motivasi agar kita terpanggil untuk saling tolong menolong. Baik, teman-teman sekalian, yuk kita buka. Karena hadisnya ini hadis yang mudah dipahami ya. Jadi saya hanya bacakan saja. Yang penting bagaimana kita terpanggil, bagaimana kita kemudian merasuk ke dalam jiwa kita tentang persaudaraan muslim yang kemudian kita saling mau menolong satu sama lain. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Yang pertama hadisnya. Ayo. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid. Sudah dibuka? An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Jadi begini. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia telah berperang. Dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga yang ikut berperang, saudaranya yang ditinggal, maka ia telah berperang. Nilainya sama. Bahkan ada satu riwayat, orang yang sudah siap-siap untuk ikut berjihad, ternyata dilanda sakit yang sangat luar biasa. Maka persiapan yang ia berikan, diberikan kepada saudaranya yang hendak ikut berperang. Maka nilai yang dia lakukan sama. Banyak sekali ya nilai-nilai hadis yang Allah sampaikan bahwa ketika kita membantu saudara kita, kita itu mendapatkan nilai sama. Contoh yang paling sederhana dan up to date mungkin ya. Orang yang memberikan buka puasa orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia beri buka itu dengan tidak mengurangi nilai pahala dia sama sekali. Saya tidak ngerti kalau ada orang bakhil tidak mau saling membantu satu sama lain. Ya. Baik, selanjutnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila bani Lihyan min Hudail faqala liyamba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Abu Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan tentara ke Bani Lihyan dari kabilah Huzail. Beliau bersabda, hendaklah setiap dua orang dalam satu keluarga, yang satu keluar dan yang satu menjaga keluarganya. Niscaya pahalanya dibagi antara keduanya. Bagaimana Islam ini saling ya membantu satu sama lain. Baik, saya teruskan hadis selanjutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrawha'i faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta
Qala Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Ya, mari kita perhatikan baik-baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrauha bertemu dengan satu kabilah dari Ar-Rauha ya yang menunggangi kuda. Lalu beliau bertanya, "Manil qaum? Siapakah kaum ini?" Qalu, orang-orang itu menjawab, "Al-muslimun." Kami ini orang-orang Islam. Faqalu, lalu mereka berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Mereka sudah masuk Islam tapi belum jumpa dengan Nabi. Qala, Nabi menjawab, "Rasulullah, aku adalah Rasulullah." Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Lalu di tengah orang itu ada seorang wanita yang mengangkat seorang bayi. Jadi kaum tadi itu hendak menunaikan haji. Dia mengangkat seorang anak bayi. Faqalat, lalu berkata wanita itu, "Alihada hajjun? Alihada hajjun? Apakah baginya haji? Bagi anak ini?" Qala, kata Nabi, "Na'am, iya. Walaki ajrun." Dan kamu juga dapat pahala. Jadi anak itu berpahala, ibunya berpahala. Makanya salah tuh kalau orang berkata, yang sering kita dengar, ya, kalau ada anak belum akil balik melakukan ibadah, maka pahalanya buat orang tuanya. Tidak. Pahalanya buat dia. Tapi orang tuanya berpahala karena membantu dia untuk menjadi orang saleh, membantu anak itu menjadi melakukan kebaikan. Sama ibu ini membantu anaknya ini untuk melakukan sa'i, tawaf, dan seterusnya. Maka pahala buat anak itu. Dan ibunya mendapat pahala karena membantunya. Maka teman-teman sekalian, keduanya mendapatkan nilai dari membantu. Baik, akhir ya. Akhir biar besok masuk ke bab yang lain. Dalam hadis yang terakhir an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya, al-khazinul muslimu al-aminu alladhi yunaffidhu ma umira bih fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bendahara muslim yang amanat adalah yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian memberikan secara sempurna, lapang, dan senang hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi. Maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala sodakoh tersebut. Jadi gini, nih, bendahara itu kan bukan uang dia. Bendahara itu bukan uang dia. Dia hanya membantu mengumpulkan daripada agnia, orang-orang kaya, ya, uangnya dikumpulkan, lalu dia diberikan dengan fayu'tihi kamilan, dengan sempurna, dengan baik, ya, tentu amanah, gitu. Dia bukan uang dia, tapi dia membantu, maka dia mendapat pahala, kata Nabi, fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadun al-mutasaddiqin, ya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala sedekah tersebut. Dia padahal tidak punya dia. Nah, karena dia membantu merapikan, mendistribusikan, maka dia mendapatkan nilai. Nah, disinilah bentuk gotong royong antar seorang muslim. Baik, Ustazah, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk bab ini selesai. Kita lanjut dengan pembacaan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Bagaimana kalau kita yang sebenarnya dalam posisi perlu bantuan,
tapi memang tidak diketahui orang lain, tapi terus saja diminta bantuan oleh saudara sendiri. Saya bacakan satu dulu bagi orang yang diminta yang dalam kesulitan ya Bun ya. Tapi dia tidak mau memperlihatkannya kepada orang lain. Ada satu hadis yang tadi sempat saya baca. An-nanasan minal ansar. Ada sekelompok orang Ansar datang kepada Nabi, sa'aluhu. Dia minta kepada Nabi. Fa'atohum, diberi oleh Nabi. Thumma sa'aluhu, lalu dia minta lagi kepada Nabi. Fa'atohum, diberi lagi oleh Nabi. Hatta nafida ma'inda, sampai apa yang ada pada Nabi itu habis. Ya, sampai apa yang ada pada Nabi di tangan Nabi itu habis. Lalu setelah itu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Lalu kemudian Nabi memberi nasihat kepada mereka setelah Nabi berikan kepada mereka. Nasihat Nabi apa? Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa orang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta padahal dia butuh, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Lebih baik usaha, melakukan sesuatu, insya Allah setiap kita melakukan sesuatu, Allah akan hargai. Kalau tidak, Allah akan menggerakkan orang lain untuk membantu kita tanpa kita harus meminta-minta. Karena menjaga kehormatan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Kalau kau jaga kehormatanmu, maka Allah akan jaga kehormatanmu. Tapi kalau kita saja sudah tidak menjaga kehormatan kita dengan terus minta-minta, bagaimana Allah akan jaga kehormatan kita? Nah, kemudian pertanyaan keduanya, Ustadz, tapi orang sering saja minta kepada kita. Bunda, satu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman pada surah tadi yang saya bacakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Jika memang kita masih ada, kita bisa memberikan. Tapi kalau kita sudah tidak ada, sehingga ketika kita memberikan kita zalim kepada keluarga kita, karena memberikan yang terbaik itu ada pada keluarga, maka katakan kepadanya, mohon maaf, ana sedang tidak bisa membantu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatil lati yatba'uha ada. Quran pada surat 2 ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Nah, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ustaz, saya ambil dari yang paling atas. Saya menemukan kitab suci orang Kristen dalam gudang. Kalau saya berikan kepada orang Kristen, apakah ini termasuk tolong-menolong di dalam keburukan dan dosa, Ustaz? Baik. Lebih baik ibu simpan di tempat ibu. Menyimpannya tidak berdosa. Memberikan, memperkuat iman orang itu. Ya, saya juga ada Bun nih. Ada yang berbahasa Arab. Di atas, di perpustakaan saya di atas, saya punya Bible yang berbahasa Arab, bahasa Ibrani. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan seseorang yang sering minta bantuan, apakah terus-menerus dilayani? Dan bolehkah jika tidak kita beri bantuan, dalam tanda kurung nih ya, sebagai pelajaran, karena menjadi ketergantungan kepada manusia? Disitulah ujian buat kita ya Bun ya. Ujian buat kita. Jadi gini, kita tahu kepada siapa memberi, kan kita bisa pelajari ya. Lalu kita sudah beri orang itu. Ternyata orang itu menjadikan kita, mohon maaf bahasa kita, sapi perahan begitu. Dia asik terus, maka boleh sekali-kali ibu mengatakan, afwan ya, saya alihkan kepada yang lain dulu. Itu boleh. Tapi jangan bilang, afwan, anak nggak punya uang. Jangan. Nah, ibu kan punya uang. Afwan, anak alihkan ke yang lain dulu ya. Yang lain juga butuh. Begitu Bun. Ya, Allahu alam. Katakan saja. Dan itu tidak masalah. Lanjut pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana jika orang tua sudah menolong, membantu hutangin anaknya, lalu sudah dibayar lunas, tapi nggak dibahas? Diungkit-ungkit menyakiti perasaan anak, apakah anak tetap harus berbakti dan sabar, Ustadz? ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبان إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحد فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلم قال وإن ظلمه. Tidaklah seorang anak yang beragama Islam, dia punya dua orang tua, dua-duanya Muslim, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, maka Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Jika dia cuma punya satu orang tua, dia berbuat baik, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Ya, jika keduanya tidak ridho, maka Allah tidak akan pernah ridho kepadanya sampai Allah ridho. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tua kami dolim? Qala wa in dolama. Sekalipun orang tuamu dolim, pintu surgamu adalah orang tuamu, ridhonya Allah ada pada diri orang tuamu. Sebab dolimnya orang tua itu bukan urusan kita, urusan beliau dengan Allah. Urusan kita berbakti dan sabar. Allahu a'lam. Bagaimana bila kesulitan yang dihadapi seorang mukmin itu adalah memiliki hutang di bank konvensional? Bolehkah dibantu? Soalnya kan ada riba. Ikhwani wa ikhwati fillah, kita punya teman, punya saudara, kita punya berlebihan, dia terlilit rentenir, dia terlilit bank. Jika kita mampu, lunasi dia, bantu dia. Sehingga dia kemudian terlepas dari riba itu, dan kemudian kita katakan kepada dia, jangan lagi dekat-dekat dengan riba, itu pahalanya malah double. Karena melepaskan dia dari dosa riba, dan membantu dia dari kesulitannya. Orang sering salah. Karena dia terjebaknya dengan riba, saya nggak mau bantu, clear. Melepaskan dia dari riba dan membuat dia keluar dari kesulitannya. Itu Masya Allah, luar biasa nilainya. Wallahu a'lam. Pada Ibu Yuniarti dengan singkat dan jelas kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kalau misalnya kita membantu orang dalam kesulitan, tapi kita tuh masih suka dijolimi, misalnya dijolimin dengan kata-kata kasar, atau kita dia memintanya, kita tidak memberinya, terus kita dijolimi. Orang itu mengambil barang-barang saya misalnya, sampai barang-barang itu sampai semuanya habis, itu bagaimana Pak Ustadz kalau menurut itu? Padahal saya sudah membantu dengan baik, dalam dia kesulitan saya membantunya, tapi dia tetap menjolimi kitanya. Ibu, berbuat baik kepada orang baik itu mudah sekali. Saya ulangi ya, berbuat baik kepada orang baik itu mudah sekali. Ya, tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu baru keren. Ya. Tapi kalau ibu sudah sampai dizalimi, saya bacakan ayat di dalam Al-Qur'an. Mohon maaf Ustadz, suara Ustadz mohon maaf. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Kata Allah, dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka harus membela diri. Boleh membela diri. Kayak ibu dizalimi, bela diri. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Apalagi ibu cuma tidak mau memberi kepada dia. Ya, karena dia sudah melampaui batas. Dia sudah sangat zalim. Ya. Maka orang wala man intasara ba'du dzalmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, dizalimi, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Apalagi tidak memberi karena dia sudah zalim. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan itu adalah hal yang diutamakan. Berat ya Ustazah ya? Berat nggak tuh Ustazah? Yang saya baca tadi Quran Surat surat
ke 42 ya, ayat 43, 42, 41, kemudian dari 39. Wallahu a'lam. Syukur. Cukup ya Ustaz ya. Satu lagi coba ini. Satu lagi Ustaz. Akhir. Bagaimana bila seorang istri terjerat hutang riba karena diminta paksa untuk membantu suami? Sekarang suami tidak bertanggung jawab dengan hutang-hutang tersebut. Dengan ini siapa yang akhirnya menanggung dosanya Ustaz dengan kasus ini? Dua-duanya menanggung dosa. Kan dia sudah bergotong royong dalam riba tadi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau bergotong royong saling membantu dalam dosa, 'alal itsmi. Itu kan kita namanya membantu dalam dosa. Maka sebisa mungkin jangan mau membantu dalam dosa. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Kan harus taat sama suami. Iya, tapi Allah bilang janganlah kau taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Begitu ya, Ustazah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bab 21 ini saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan sudah kita baca, dan alhamdulillah insya Allah pada Senin pertemuan ke depan sepekan lagi kita akan masuk bab baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah pada hari Selasa besok jam 13.15 kita akan berjumpa kembali pada kajian tematik dengan Ustadz Ahmad Susilo. Kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kami persilahkan. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat Qalbun Salim, pesan ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi yuk kita saling bertanya kepada diri kita, manfaat apa yang sudah kita bisa berikan kepada saudara kita. Jangan pernah bertanya manfaat apa yang saya bisa dapatkan dari saudara kita. Karena kita hanya dianjurkan untuk memberi manfaat, bukan mencari manfaat. Semoga Allah merahmati kita. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada jemaah saya mohon maaf. Bila saya berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian pada siang hari ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, menjadi manusia paling bermanfaat, tetap bermanfaat sepanjang hayat. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan Bapak Ibu, insya Allah akan di-share kembali rekamannya pada siang hari ini di grup Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf segala salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk semua. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Insya Allah besok kita ketemu kembali ya Bu ya. Insya Allah. Terima Assalamualaikum.